Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Mutiara Fajar Effendri dengan NIM 1914202176 dari jurusan Perbankan Syariah kelas E semester 3. Dengan dibuatnya video ini guna memenuhi tugas kuis mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Baiklah, saya akan menjawab kuis yang pertama dengan pertanyaan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Perbedaan yang pertama itu menurut dasar hukum dalam beroperasi. Bank konvensional mengacu pada hukum-hukum perundang-undangan yang berlaku di lingkungan tersebut dan praktik-praktik ilmu ekonomi konvensional. Sedangkan bank syariah mengacu pada hukum Islam seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan fatwa-fatwa ulama di negara tersebut. Kalau di Indonesia, payung hukumnya mengadopsi fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Bank syariah dalam menjalankan setiap usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, menjauhi adanya riba, gharar, dan maisir. Kemudian perbedaan dalam hal transaksi. Jika kita mau mempelajari lebih dalam lagi, ada satu hal yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional, yaitu akadnya. Pada dasarnya, bank konvensional menggunakan sistem bunga dan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Dalam Islam, ada beberapa akad-akad yang menjadi landasan dalam praktik muamalah yang kemudian diadopsi oleh bank syariah. Akad-akad tersebut yang sering digunakan oleh bank syariah yaitu pertama ada akad wadiah yang merupakan akad titipan. Misal, si A mau nabung di bank syariah, si A menaruh uang di bank syariah, tetapi uang tersebut oleh bank syariah tidak boleh digunakan, hanya boleh dijaga saja. Tapi bank syariah berhak meminta ujrah atas fasilitas menyediakan jasa penjagaan uang tersebut. Yang kedua, akad mudharabah. Misal, si A naruh uang di bank syariah, kemudian bank syariah boleh mengelola uang tersebut, boleh melakukan investasi pada bisnis lain. Nah, kalau bank syariah mendapatkan keuntungan, maka si A ini juga akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan tersebut. Kalau di bank konvensional, kan kita naruh uang, lalu di akhir bulan kita dapat bunga, otomatis uang kita bertambah. Kalau di bank syariah, hal tersebut tidak boleh karena riba. Jadi pakai akad mudharabah saja kalau ingin mendapat keuntungan. Sebenarnya masih banyak akad-akad yang lain, tapi mungkin hanya 2 akad itu saja yang dapat saya bahas. Kemudian perbedaan dalam hal keuntungan. Di bank konvensional, keuntungannya dalam bentuk bunga. Dalam Islam, bunga itu dilarang karena merupakan riba. Jadi, sebagai gantinya, bank syariah bisa menarik ujrah atas layanan seperti akad wadiah tadi, atau juga bisa dengan skema akad mudharabah jika melakukan sistem bagi hasil antara bank dan nasabah. Jadi, di bank syariah menggunakan akad bagi hasil jika ia mendapatkan keuntungan. Kemudian, perbedaan dalam hal lembaga pengawasan. Di bank konvensional diawasi oleh pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebenarnya, bank syariah dan bank konvensional sistemnya berbeda di akadnya, tapi mereka sama-sama institusi keuangan yang mana diawasi oleh OJK dan juga mematuhi beberapa aturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia juga. Tetapi bedanya kalau di bank syariah itu mempunyai Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Jadi DPS ini fungsinya mengawasi bank syariah agar dalam beroperasi tetap pada aturan-aturan syariah. Jadi bank syariah tidak melanggar aspek-aspek yang ada dalam syariah atau fatwa-fatwa dalam DSN MUI. Kemudian soal kuis yang kedua yaitu salah satu hambatan atau kendala dalam perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah adalah sumber daya manusia yang tidak memadai. Maraknya bank syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai, terutama sumber daya manusia yang memiliki latar belakang disiplin keilmuan bidang perbankan syariah. Sebagian besar sumber daya manusia di perbankan syariah berlatar belakang disiplin ilmu
ekonomi konvensional. Keadaan ini mengakibatkan akselerasi hukum Islam dalam praktek perbankan kurang cepat dapat diakomodasikan dalam sistem perbankan sehingga kemampuan pengembangan bank syariah menjadi lambat. Adapun strategi yang diperlukan untuk mengantisipasinya ialah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perbankan syariah. Hal ini diperlukan untuk memicu pengembangan bank syariah, usaha untuk mengembangkan sistem pendidikan yang mengintegrasikan teori dan praktek perbankan syariah diperlukan dalam upaya meningkatkan integritas bank syariah di tengah-tengah masyarakat akademik dan non-akademik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.